بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Baik, ikhwah billah rahimana wa rahimakumullah, kita lanjutkan tafsir surat An-Nur. Kita masuk pada ayat yang keempat, perkataan Allah Subhanahu wa taala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yarmuna al-muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada'a fajliduhum 80 jaldah." فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. Walladzina yarmuna al-muhsanat, dan orang-orang yang menuduh. Rama di sini maksudnya menuduh, melempar tuduhan. Al-muhsanat, wanita-wanita yang terlindung, wanita-wanita yang baik. Tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada, kemudian orang-orang yang menuduh itu tidak dapat mendatangkan 4 saksi. Fajliduhum 80 jaldah, maka jilidlah, cambuklah mereka 80 jaldah, 80 kali. Wala taqbalu lahum syahadatan abada, dan jangan kalian menerima persaksian mereka selamanya. Wa ulaika humul fasiqun, dan mereka itu adalah orang-orang fasik. Illal ladzina tabu min ba'di dzalik, kecuali orang-orang yang bertaubat setelah itu, wa aslahu, dan memperbaiki, fa innallaha ghafurur rahim, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Masih berkaitan dengan fahisyah, perbuatan keji, zina, yang dibahas mulai dari ayat kedua. Nah, ketika ada orang yang menuduh, melaporkan kepada penguasa, atau melemparkan tuduhan begitu saja bahwa si fulan atau si fulanah berzina, ini suatu hal yang besar dalam Islam. Maka yang seperti itu harus dituntut mana saksinya. Kalau tidak bisa mendatangkan saksi sampai jumlahnya 4 orang laki-laki, maka justru mereka yang akan terkena hukuman, yaitu dicambuk sebanyak 80 kali. Hampir sama dengan orang yang berzina. Kalau yang berzina sebelum menikah dicambuk 100 kali. Yang menuduh, yang melemparkan tuduhan, tidak bisa mendatangkan saksi, tidak ada buktinya, hanya sekedar tuduhan belaka, itu satu hal yang besar, dosa besar, maka dihukum dengan dicambuk 80 kali. Bukan hanya itu, tapi juga hukuman yang kedua, wala taqbalu lahum syahadatan abada, jangan terima persaksian mereka, sehingga mereka tidak boleh menjadi saksi dalam pernikahan, tidak boleh menjadi saksi dalam jual beli, dan lain sebagainya. Jangan terima. Itu adalah orang yang jelek, orang yang fasik. Kemudian yang ketiga demikian, ulaika humul fasiqun, mereka itu orang-orang yang fasik, yang keluar dari ketaatan kepada Allah. Orang fasik. Illal ladzina tabu, kecuali orang yang bertaubat. Dan dari taubat itu aslahu, mereka memperbaiki amalannya. Nah,
Kalau tadinya tidak sholat, sholat. Nah, kalau tadinya tidak berpuasa, berpuasa. Kalau tadinya demikian dia suka menggunjing, menghibah, dia tinggalkan hal itu, dia perbaiki. Kalau seperti itu, maka Allah Subhanahu wa taala ampuni mereka. Allah akan terima taubat mereka. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, dengan bertaubat maka menjadi solusi, jalan keluar. Nah, bahkan ya, taubat dari yang lebih besar yaitu kekafiran, kesyirikan pun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menjelaskan ayat ini, hadhil ayatul karimah fiha bayan hukmi jaldil qadhifi lil muhsanah wa hiya al-hurratul balighah al-afifah. Ayat ini terdapat penjelasan padanya. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hukum mencambuk ya al-qadhif, orang yang menuduh, al-muhsanah, wanita yang terjaga. Al-muhsanah, al-hurrah, wanita yang merdeka bukan budak, al-balighah, yang sudah balik bukan masih kecil, al-afifah, yang menjaga kehormatannya. Nah, pakaiannya saja menutupi aurat, pergaulannya dijaga, tidak keluar rumah kecuali saat dibutuhkan. Dia jaga. Ya, orang yang seperti itu ketika dituduh berzina, ini adalah hal yang besar. Nah, lain halnya kan orang yang memang tidak menjaga kehormatan, pakaiannya tidak pantas, tidak sopan, pergaulannya tidak teratur, tidak terkontrol, malam-malam keluar. Kalau kemudian yang seperti itu dituduh orang berzina, maka wajar. Nah, baik. Jadi ayat ini menjelaskan tentang hukum orang yang menuduh wanita yang baik, al-muhsanah, wanita merdeka, wanita yang sudah balik, sudah dewasa, al-afifah, yang menjaga kehormatan. Nah, maka orang yang menuduh orang seperti ini dapatkan hukuman. Fa idza kana al-maghdhufu rajulan kadzalika yujladu qadhifuhu aidan. Meskipun disebutkan di sini al-muhsanat, wanita-wanita, yang dituduh itu wanita. Bagaimana kalau yang dituduh laki-laki? Laki-laki yang baik, al-muhsan, yang merdeka, sudah balik dan dia memang juga menjaga diri, menundukkan pandangan, membatasi pergaulan, ya, memperbaiki tingkah lakunya. Maka sama hukumnya. Ya. Apabila laki-laki yang dituduh al-maqdhuf, apabila yang dituduh itu seorang laki-laki, kadzalika yujlad, demikian juga dicambuk qadhifuhu, orang yang menuduhnya. Jadi bukan khusus al-muhsanat. Ya. Nah, tapi umum. Ya, ini yang laki-laki pun juga demikian. Apabila yang dituduh orang laki-laki, yang menuduh, baik yang menuduh itu laki-laki ataupun perempuan, nah di sini sama. Ya, alladzina juga di situ masuk padanya laki-laki dan perempuan. Laisa fihi niza'un bainal ulama. Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini di antara para ulama. Semuanya sepakat bahwa ayat ini umum untuk laki-laki dan perempuan. Yang menuduh umum, laki-laki maupun perempuan, hukumnya sama, dicambuk 80 kali. Yang dituduh juga sama. Apakah yang dituduh itu laki-laki atau perempuan? Meskipun ayat menyebutkan al-muhsanat. Nah, ya, al-muhsanat bisa dimasukkan itu sebagai tagliban, yang biasanya yang dituduh
itu wanita. Nah, fa in aqama al-qadhifu bayyinatan ala sihhati ma qalahu dara'a anhu al-hadd. Nah, apabila al-qadhif, orang yang menuduh itu, aqama bayyinatan, menegakkan bukti, ala sihhati ma qalah, yang menunjukkan kebenaran ucapannya, kalau dia bisa mendatangkan saksi, nah, maka dara'a anhul hadda, adanya bayyinah itu menjauhkan, menangkal darinya hukuman. Nah, ya, apabila dia bisa menegakkan bukti, ada buktinya, ada saksinya 4 orang, maka dihindarkan dari dia hukuman ini. Sebagaimana ayat mengatakan, lihadza qala thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada. Kemudian tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi. Fajliduhum, cambuklah mereka 80 kali dan seterusnya. Nah, bahkan Imam Muslim rahimahullah ta'ala juga meriwayatkan, kalau tadi yang dibahas itu muhsanat hurrah. Nah, ya, Imam Muslim meriwayatkan, man rama mamlukahu bizina fa innahu yuhaddu yaumal qiyamah. Siapa yang menuduh budaknya melakukan zina, maka nanti pada hari kiamat akan ditegakkan had padanya. Nah, berarti memang alladzina yarmuna al-muhsanat, ya, umum menuduh siapa saja. Muhsanat bahkan tidak hanya orang yang merdeka, budak pun juga demikian. Kalau memang budaknya budak yang saleh, budak yang baik, nah, karena kadang-kadang demikian, budak pun juga ada yang saleh, nah, ada yang baik, menjaga diri. Kayak seperti itu juga tidak boleh dizalimi. Mentang-mentang budak, ya, dituduh begitu saja. Baik. Fa'aujaba 'ala al-qadhifi illam yuqimil bayyinata 'ala sihhati ma qala thalathata ahkam. Maka pada ayat keempat ini Allah Subhanahu wa taala menentukan, ya, menghakimi, mewajibkan bagi orang yang qadhif, bagi orang yang menuduh, illam yuqim atau idza lam yuqimil bayyinah, jika dia tidak bisa mendatangkan bukti, mendatangkan saksi, tidak menegakkan bukti-bukti penguat, ala sihhati maqala, yang menunjukkan benarnya tuduhan dia, salah satu ahkam, 3 hukum. Ahaduha, yang pertama, ahadaha ayyujlada thamanina jaldah, dicambuk sebanyak 80 kali. Atsani annahu turaddu syahadatuhu abada. Hukuman yang kedua, ditolak persaksiannya selamanya, sepanjang hayatnya. Ats-tsalits, yang ketiga, ayyakuna fasiqan, dihukumi dia itu orang fasik. Laisa bi'adlin, bukan orang yang adil. La indallah wa la indan nas, baik di sisi Allah maupun di sisi manusia. Nah, sehingga kalau dia menyampaikan ilmu pun, ya, kalau para syarat diterimanya hadis itu adalah rawi yang adil, bukan rawi yang fasik. Dia menyampaikan hadis pun tidak diterima hadisnya. Nah, ya, alhamdulillah, itu adalah hukuman, ya, yang berat.
Tsumma qala, kemudian Allah mengatakan illal ladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu al-ayat. Nah, kemudian kecuali illal ladzina tabu, kecuali orang-orang yang bertaubat. Wa ikhtalafa ulama fi hadzal istisna. Para ulama berbeda pendapat tentang pengecualian di sini. Hal ya'udu ilal jumlatil akhirah faqat. Apakah pengecualian itu hanya kembali kepada kalimat terakhir? Wa ulaika humul fasiqun. Ya. Fatarfa'u taubatul fisqa faqat. Sehingga taubat itu hanya mengangkat kefasikan. Hukuman yang ketiga. Wa yabqa mardudash syahadati daiman wa intaba. Nah, dan dia tetap ditolak persaksiannya selamanya meskipun sudah taubat. Apakah demikian? Au yaudu ilal jumlataini ats-tsaniyah wa ats-tsalitsah. Atau kembalinya kepada dua kata, dua kalimat, yaitu yang kedua dan ketiga. Wala taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasiqun. Kembali ke yang terdekat atau kepada dua kalimat. Ammal jaldu faqad dhahaba wa qadha. Adapun kalimat yang pertama cambuk, itu sudah terjadi, sudah berakhir. Sawa'un taba aw asarra. Nah, sama saja apakah dia sudah bertaubat atau dia tetap tidak mau bertaubat, bersikukuh dengan tuduhannya, asarra. Wala hukma lahu ba'da dzalika bila khilaf. Nah, kalau sudah dicambuk ya tidak dicambuk lagi tanpa perbedaan pendapat. Nah, illal ladzina tabu, kecuali yang bertaubat. Ada perbedaan pendapat kembalinya kepada kefasikan karena dari masing-masing perkataan ada konsekuensi. Kalau dikatakan hanya fasik yang dicabut dengan taubat, maka orang itu tetap tidak bisa menjadi saksi. Tapi kalau persaksian tidak menjadi saksi juga diangkat, maka akhirnya nanti dia bisa menjadi saksi. فذهب الأئمة الثلاثة إلى أنه إذا تاب قبلت شهادته وارتفع عنه حكم الفسق. Maka tiga imam Malik, Syafi'i dan Ahmad rahimahumullah taala, Imam Malik, Imam Ahmad dan Imam Syafi'i rahimahumullah taala berpendapat annahu, bahwa orang yang menuduh orang lain berzina dan tidak bisa mendatangkan saksi itu, kalau taubat, idza taba, apabila taubat, qubilat syahadatu, diterima persaksiannya, wartafa'a anhu hukmul fisqi, juga terangkat darinya hukum kefasikan. Tidak lagi dikatakan fasik dan diterima persaksiannya. Ini pendapat Al-A'immah Ats-Tsalatsa, tiga imam. Nass alaihi Sa'id bin al-Musayyib, sayyidut tabi'in wa jama'atun min as-salaf aidan. Bahkan Sa'id bin al-Musayyib, pimpinan para tabi'in, menegaskan hal ini. Demikian juga sekelompok dari para pendahulu kita, as-salafus salih. Artinya ini pendapat tiga imam, Sa'id bin Musayyib dan juga sekelompok para salafus salih dari kalangan para tabi'in. Wa qala al-Imam Abu Hanifah, sementara Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala berpendapat innama ya'udu al-istisna'u ila al-jumlatil akhirah faqat. Abu Hanifah berpendapat bahwa pengecualian itu hanya kembali kepada kalimat terakhir, kefasikan.
fayartafi'ul fisqu bitaubah, maka akan terangkat kefasikan dengan taubat, wa yabqa mardudas syahadati abada, namun dia tetap ditolak kesaksiannya selamanya. Abu Hanifah juga tidak sendiri berpendapat dalam hal ini. Ada wa mimman dhahaba ilaihi minas salaf, di antara para salafus saleh yang berpendapat ini Al-Qadhi Syuraih, Ibrahim An-Nakhai, Sa'id bin Jubair wa ghairuhum, juga yang lainnya. Nah, qala Asy-Syabi wa Dhahhak, Asy-Syabi rahimahullah taala, Amir bin Syurahil dan Ad-Dhahhak bin Muzahim rahimahullah taala mengatakan la tuqbal syahadatuhu, ya, la tuqbalu syahadatuhu wa intaba, tidak diterima syahadah, persaksian dari orang yang menuduh ini meskipun dia sudah bertaubat, illa, kecuali ayya'tarifa ala nafsi, kecuali dia mengakui, menyatakan bahwa dirinya qad qala al-buhtan, telah mengatakan tuduhan, dia telah berbohong. Sampai dia bertobat, dia membuat pernyataan bahwa dia telah berbohong sebelumnya. Fahina idzin tuqbalu syahadatu, maka ketika itu baru diterima persaksian orang yang sudah taubat dari tuduhan. Nah, ini ayat yang keempat dan kelima. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ خَامِسَةً أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. Nah, berpindah kepada pembahasan yang lain yang sangat penting. Tadi di awal dikatakan surat ini suratul Nur karena berisikan ilmu tentang hal-hal yang besar. Nah, yaitu kalau tadi orang lain melaporkan, ya, bukan dari keluarganya, melaporkan orang lain berzina, maka harus ada saksi 4. Kalau tidak ada 4 saksi, justru yang melaporkan itu dianggap menuduh berzina, menuduh orang lain, sehingga dia dicambuk 80 kali. Nah, kalau sekarang permasalahannya antara keluarga, suami dan istri, bagaimana? Seorang suami melihat, na'udzubillah, mudah-mudahan Allah jauhkan hal ini dari keluarga kita semua. Seorang suami melihat istrinya berzina, tidak bisa mendatangkan saksi. Kalau dia diam, permasalahan besar. Kalau dia laporkan tanpa saksi, juga permasalahan besar. Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar dengan 4 ayat ini, ayat 6, 7, 8 dan 9. Yang diistilahkan dalam fikih dengan mula'anah, saling melaknat atau li'an, ya, mula'anah atau li'an. Allah memberikan jalan keluar. Ya, walladzina yakuna azwajahum, dan orang-orang yang menuduh pasangan-pasangan mereka, istri-istri mereka, walam yakul lahum syuhada, dan tidak ada saksi, illa anfusuhum, kecuali diri mereka sendiri. Fasyahadatu ahadihim, maka persaksian dari seorang mereka adalah bersumpah 4 syahadat, 4 kali. Billah, dengan nama Allah, innahu laminas shadiqin, bahwa dia termasuk orang-orang yang jujur dalam tuduhannya.
Wal khamisatu anna la'natallahi alaihi, dan sumpah yang kelima dia ucapkan bahwa laknat Allah semoga menimpa dia apabila dia berdusta dalam tuduhan. Ini dari suami. Wa yadra'u 'anha al'adzab, dan dijauhkan dari wanita itu siksaan. An tashhada arba'a syahadatin billah, ketika dia mau bersumpah empat kali dengan nama Allah, innahu, bahwa suaminya laminal kadhibin, benar-benar termasuk orang yang berdusta. Suaminya berdusta dalam tuduhan tersebut. Wal khamisah, dan sumpah yang kelima dari si wanita, anna ghadaballahi 'alaiha, bahwa murka Allah akan menimpanya in kana minas shadiqin, jika suaminya termasuk orang-orang yang jujur dalam tuduhannya. Nah, kemudian ayat ke-10 dikatakan walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu, kalau bukan anugerah Allah atas kalian dan rahmatnya. Nah, ada kalimat yang ada jawaban yang terhapus, nanti ada jawabannya. Wa annallaha tawwabun hakim, dan bahwa Allah zat yang maha menerima taubat lagi maha bijaksana. Baik. Fi hadhil ayatil karimah farajun lil azwaj wa ziyadatu makhrajin. Nah, pada ayat ini, ayat yang mulia ini, ada jalan keluar bagi para suami. Ya, ada jalan keluar. Wa ziyadatu makhraj, tambahan jalan keluar. Idza qadhafa ahaduhum zawjatah, ketika seorang di antara mereka menuduh istrinya, wa ta'assara alaihi iqamatul bayyinah, dan sulit baginya untuk menegakkan saksi, untuk mendatangkan saksi. Jalan keluarnya ayyula'inaha kama amarallahu azza wa jalla, yaitu dia melakukan mula'anah atau li'an, saling melaknat, ya, li'an, sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana caranya, teknisnya setelah ditentukan oleh Allah. Fayuhallihu al-hakim, maka jaksa hakim meminta dia bersumpah arba'a syahadatin billah. Nah, sebanyak 4 kali fi muqabalati arba'ati syuhada, itu sebagai ganti 4 saksi. Ya, mestinya harus mendatangkan 4 saksi untuk kasus suami dengan istri. Saksi itu diganti dengan sumpah, bersumpah dengan nama Allah. Nah, innahu laminas shadiqin, bahwa dia termasuk orang-orang yang jujur, bahwa dia jujur dalam tuduhan itu. Ai fi ma ramaha bihi minaz zina, dia jujur dalam tuduhannya kepada istrinya bahwa dia berzina. Nah, maka seorang suami, ya, yang melakukan li'an mengatakan, ya, ushhidullah atau uqsim billah, aku bersumpah dengan nama Allah, inni la shadiq, bahwa aku jujur. Nah, ya, dia jujur dalam tuduhannya. Aku dalam posisi benar, tidak mengada-ada. Wal khamisata anna la'natallahi 'alaihi kana minal kadhibin. Nah, kemudian yang kelima dia bersumpah. Ya. Nah, la'natullahi 'alaihi, mudah-mudahan Allah memberikan laknat jika dia berdusta. Nah, ini dari suami. Ya, ini dari suami.
Ketika seperti itu, ketika terjadi li'an, indaha tabinu minhu bihadzal li'an. Hukum. Kalau sudah terjadi li'an, maka istri itu terpisah, diceraikan, jatuh talak. Nah, ya, jatuh talak. Bahkan tidak boleh kembali lagi, tidak boleh rujuk. Nah, talak bain, tabinu minhu bihadzal li'an inda Syafi'i wa ta'ifatin katsiratin minal ulama. Dalam mazhab Imam Syafi'i dan sekelompok ulama yang jumlahnya banyak, tahrumu alaihi abada, menjadi wanita yang haram untuk dinikahi bagi laki-laki tersebut selamanya. Nah, dengan li'an maka tahrumu alaihi abada, haram. Nah, wa yu'tiha mahraha, kalau dia belum diberikan maharnya maka dia wajib memberikan mahar, suami memberikan mahar kepada istrinya. Wa yatawajjahu 'alaiha hadduz zina. Nah, dan akhirnya akan diarahkan kepada wanita itu hukuman bagi orang yang berzina, yang kita bahas atau yang dibahas di ayat kedua. Kalau dia sudah menikah maka dirajam sampai mati. Nah, ya, itu hukum. Kalau berhenti di persaksian suami, suami bersumpah demikian, mungkin kemudian wanita itu memiliki rasa takut kepada Allah, lebih dominan, ya, takutnya kepada Allah daripada malu di hadapan manusia, maka akhirnya dirajam wanita tersebut. La yudra'u anha al-'adzabu illa an tula'in. Tidak dihindarkan dari wanita itu hukuman, yaitu rajam, kecuali kalau dia mau juga tula'in, melakukan li'an. Kalau dia mau maka demikian, dinasihati. Ya, sebagaimana di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dinasihati oleh Rasul SAW. Hukuman di dunia lebih ringan daripada hukuman di akhirat. Nah, ya, bagaimanapun juga hukuman di dunia dicambuk, dirajam, dikatakan berzina, jelek namanya, itu lebih ringan daripada nanti hukuman di akhirat. Nah, kalau dia tidak mau bersumpah wanita itu maka dirajam. Tapi ya dikatakan wa yudra'u 'anhal 'adzab, dihindarkan, dilindungi, dijauhkan dari dia azab, hukuman, kalau dia mau bersaksi, bersumpah. Wa tashhadu arba'a syahadatin billah, kalau dia bersumpah dengan nama Allah sebanyak 4 kali, innahu laminal kadzibin, bahwa suaminya berdusta fima rama'a bihi, dalam tuduhannya kepada dia. Kalau suami tadi mengatakan aku jujur dalam tuduhan ini, kalau istri na'udzubillah yang berli'an, ya, itu bersumpah dengan nama Allah, usyhidullah atau uqsim billah inna zawji kadzibun, bahwa suamiku berdusta fima ramani bihi, ya, dalam tuduhannya kepadaku. Nah, 4 kali, maka ini menangkal, menjauhkan hukuman rajam. Wal khamisata anna ghadaballahi 'alaiha, dan sumpah yang kelima, dia mengatakan mudah-mudahan kemurkaan Allah, ghadaballah, menimpa dia kalau suaminya jujur. Nah, ya, kalau suaminya jujur. Nah, suami kalau tadi laknat, kalau istri ghadab.
Dan tentunya ghadab murka Allah Subhanahu wa taala lebih besar ya kalau dibanding dengan makna kata laknat. Akan dijelaskan. Baik. Jadi ya demikian. Lihadza qala ta'ala wa yudra'u 'anhal 'adzab, yakni al-hadd. Dijauhkan darinya azab, maksudnya hukuman di dunia, rajam. Anta syahada arba'a syahadatin billahi innahu laminal kadzibin wal khamisata anna ghadaballahi 'alayya in kana minas shadiqin. Khassaha bil ghadab. Nah, wanita di sini, si istri di sini dikhususkan dengan murka Allah. Nah, kama anna al-ghalib anna ar-rajula la yatajashamu fadihata ahlihi wa ramyaha bizina illa wa huwa sadiqun ma'dzurun. Nah, sebagaimana mayoritasnya seorang suami tidak berani untuk membongkar aib keluarganya dan menuduhnya berzina kecuali dalam keadaan jujur, dimaklumi, terpaksa demikian dia harus sampaikan itu. Wa hiya ta'lamu sidqahu fi ma ramaha bihi, dan biasanya si istri pun juga tahu bahwa suaminya itu jujur dalam tuduhannya. Bihadza kanatil khamisah fi haqqiha anna ghadaballahi 'alaiha. Nah, oleh karenanya pada sumpah yang kelima bagi istri adalah dengan mengucapkan mudah-mudahan murka Allah menimpa dia. Wal maghdub 'alaihi, orang yang dimurkai, huwallazi ya'lamul haqqa tsumma yahidu anhu. Ya, orang yang dimurkai seperti dalam surat Al-Fatihah, ghairil maghdubi 'alaihi, itu orang yang berilmu. Nah, di sini juga demikian. Biasanya wanita di situ tahu bahwa suaminya itu jujur, tapi dia tidak mau mengakui hal itu. Yahid, dia belok, menjauh dari ilmu tersebut. Nah, maka dia pantas mendapatkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala jika demikian keadaannya. Baik, kemudian ayat ke-10 ini juga makhraj, yang jalan keluar lagi kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala thumma dzakara ta'ala ra'fatahu bi khalqihi wa lutfahu bihim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kasih sayang Allah kepada makhluknya dan kelembutannya fima syara'a lahum, pada syariat yang Allah berikan kepada mereka, minal faraji wal makhraj, di mana di sana ada kerenggangan dan jalan keluar, solusi dan jalan keluar. Min syiddati ma yakunu bihim min adh-dhiq, dari kesulitan yang mereka alami. Faqala ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu, kalau bukan anugerah Allah dan kasih sayangnya kepada kalian, kalau bukan karena adanya anugerah Allah dan rahmatnya, ayyashaqu 'alaikum katsirun min umurikum, akan menjadi berat bagi kalian urusan kalian. Seperti di sini, ya. Nanti dalam kisah sahabat yang melaporkan istrinya berzina di hadapan Nabi SAW, dikatakan Nabi SAW tetap meminta al-bayyinah wa illa haddun fi dhahrik. Mana saksinya? Kalau tidak dapat mendatangkan saksi, kamu akan dicambuk karena kamu termasuk menuduh orang lain berzina. Tidak bisa mendatangkan saksi, ayat keempat tadi, hukum secara umum. Nah, mana? Ya, sampai terulang 3 kali. Ya Rasulullah, seorang suami mendapati istrinya demikian-demikian, apakah dia mencari saksi? Tetap al-bayyinah wa illa haddun bi dhahri. Nah, sampai terulang 3 kali. Sampai kemudian sahabat itu bersumpah sebagaimana nanti kita akan baca. Yang akhirnya Allah turunkan ayat ini menjadi
solusi jalan keluar. Nah, baik. Jadi kalau bukan karena anugerah Allah dan rahmatnya kepada kalian, niscaya akan menjadi berat bagi kalian banyak dari urusan kalian. Namun Allah memberikan banyak keringanan, rukhsah. Wa anna Allah tawwabun, bahwa Allah zat yang maha menerima taubat, bahkan senang dengan taubat hambanya. Tawwabun ala ibadihi, Allah zat yang maha menerima taubat hambanya. Wa in kana dzalika ba'dal halifi wal aimanil mughalladah, meskipun itu setelah sumpah-sumpah yang berat. Nah, ya, meskipun setelah sumpah-sumpah yang berat. Nah, hal-hal yang berat. Nah, kalau orang bertaubat kepada Allah, maka akan diterima taubatnya. Nah, Hakimun, Allah Subhanahu wa taala bijaksana, maha bijaksana fi ma syara'ah wa amara bihi, dalam syariat dan apa yang Allah perintahkan, wa naha anhu, dan bahkan dalam larangan-larangan Allah. Itu semua adalah keluar dari hikmah kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah Allah perintahkan kecuali ada maslahat dominan atau penuh. Tidaklah Allah larang dari sesuatu kecuali ada kejelekan mayoritas, dominan atau penuh, 100% atau 80%. Karena Allah Hakim, Allah maha bijaksana. Kemudian dilanjutkan faidah ilmiah di sini oleh Syekh Nasib Muhammad Nasib Ar-Rifai dari Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Wa qad waradatil ahaditsu bi muqtadal 'amali bi hadhil ayah. Telah datang hadis-hadis yang banyak untuk mengamalkan ayat ini. Nah, ayat ini ayat yang muhkam, terus berlaku sampai hari kiamat. Nah, wa dzakara sababa nuzuliha wa fi man nazalat fihi. Juga disebutkan dalam riwayat-riwayat itu sebab turunnya, serta bahkan siapa yang menjadi sebab turunnya ayat ini dari sahabat. Naqtasiru minha ala ma jaa fi sahihain. Kita cukupkan dengan riwayat yang ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Min hadits Sa'id bin Jubair rahimahullahu taala, dari riwayat Sa'id bin Jubair radhiyallahu rahimahullah an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas. Nah, wa ma rawahu Bukhari an Ibnu Abbas, juga riwayat Imam Bukhari saja dari Abdullah bin Abbas, wan Nasa'i fi tafsir, dan Al-Imam Abu Bakar An-Nasa'i dalam kitab tafsir dari sunannya, min hadithi Abdul Malik ibni Abi Sulaiman, dari hadis Abdul Malik bin Abi Sulaiman. Demikian juga Al-Imam Ahmad, dari Imam Ahmad an Sa'id ibni Jubair, diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair. Qala, Sa'id bin Jubair rahimahullahu taala mengatakan, su'iltu 'anil mutala'inaini ayyufarraqu bainahuma. Aku ditanya, karena beliau termasuk ulama mufti, maka beliau ditanya tentang mutala'inain, suami istri yang telah melakukan li'an. Ayyufarraqu bainahuma, apakah dipisahkan di antara keduanya? Apakah dengan li'an itu menjadi perceraian? Fi imarat Ibnu Zubair, dalam masa kepemimpinan khilafah Abdullah ibn Zubair, yang pusat kotanya di Mekah selama 8 tahun. Kadang dari buku-buku sejarah tidak menyebut. Nah, 8 tahun Abdullah bin Zubair menjadi khalifatul muslimin, amirul mu'minin di Mekah. Meskipun di Syam ada juga khilafah Bani Umayyah. Kata Sa'id bin Jubair demikian, "Fama daraitu ma aqul." Namun aku tidak tahu apa yang mesti aku katakan. Aku tidak bisa menjawab. Terus terang demikian. Faqumtu min makani ila manzil Ibni Umar. Maka aku berdiri dari tempatku menuju rumah
Abdullah ibni Umar radhiyallahu taala anhuma. Tidak tahu maka dia cari ilmu. Bertanya kepada orang yang lebih alim. Ada sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Maka Sa'id bin Jubair kemudian berkata, "Faqultu ya Aba Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman, al-mutala'inani ayyufarraqu bainahuma?" Dua orang yang sudah melakukan li'an, apakah mesti dipisahkan? Nah, faqala subhanallah. Abdullah bin Umar bertasbih, Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, yakni sudah terjadi hal yang seperti itu kok belum dipisahkan. Nah, inna awwala man sa'ala an dzalika fulan ibn fulan. Maka Ibnu Umar kemudian menyampaikan ilmu. Yang pertama kali bertanya tentang hal itu si fulan bin fulan, disembunyikan namanya. Nah, faqala ya Rasulullah, ara'aita ar-rajula yara imra'atahu ala fahishatin. Wahai Rasul, bagaimana menurut engkau seorang suami melihat istrinya melakukan perbuatan keji? Na'udzubillah min dzalik. Kita semua berlindung kepada Allah Ta'ala dari hal ini. Fa in takallama bi amrin 'azim. Jika dia bicara, maka dia bicara dengan urusan besar. Wa in sakata ala mithli dzalik. Kalau dia diam juga sama. Itu adalah permasalahan yang besar. Nah, buah si malakama, ya, ngomong besar, diam juga besar. Fasa kata falam yujibhu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diam, tidak menjawab. Dari sini sebagian ulama mengatakan dalam adab bertanya, jangan bertanya tentang sesuatu yang belum terjadi. Ya, nah, kalau begini bagaimana? Kalau begini, ya kalau Pak, kalau. Nah, ya jangan bertanya tentang sesuatu yang belum terjadi. Nah, falamma kana ba'da dzalika atah. Setelah itu orang itu datang lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala alladzi sa'altuka anhu qad ibtulitu bihi. Maka orang itu mengatakan, wahai Rasul, permasalahan yang kemarin saya tanyakan itu telah terjadi pada diriku. Allah memberikan cobaan kepadaku dengannya. Nah, maka demikian ya. Jangan bertanya tentang sesuatu yang belum terjadi. Kalau sudah terjadi saja baru tanya. Hukumannya demikian. Kadang-kadang ini seperti ini akan tertimpa seperti yang ditanyakan. Nah, syahidnya di sini fa anzalallahu ta'ala hadhil ayati fi suratin Nur. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat-ayat ini dari suratul Nur. Ada kejadian fa taqibiyah. Yang ini menunjukkan sirah sharihah. Ya, kalimat yang menunjukkan jelas-jelas menunjukkan sababun nuzul. Terjadi demikian maka Allah turunkan. Walladzina yarmuna azwajahum hatta balagha anna ghadaballahi 'alaiha in kana minas shadiqin. Nah, fa bada'a birrajuli fa wa'adahu wa dzakkarah. Maka Nabi SAW memulai dengan si laki-laki tersebut, sang suami. Nabi SAW nasihati dan ingatkan dia, wa akhbarahu. Nabi SAW beritahukan kepadanya, anna adzabad dunya ahwanu min adzabil akhirah. Bahwa hukuman di dunia itu lebih ringan daripada hukuman akhirat. Jangan teruskan tuduhanmu. Lebih baik kamu dicambuk 80 kali daripada nanti mendapat hukuman di akhirat. Maksudnya demikian. Namun orang itu karena dia jujur, dia mengatakan, walladzi ba'atsaka bil haqqi ma kadzabtu.
Demi Allah yang telah mengutusmu dengan benar, aku tidak berdusta. Nah, jadi demikian. Diawali dengan nasihat. Karena apa? Tujuannya keutuhan keluarga itu tetap dipertahankan. Ya, keutuhan keluarga itu sebisa mungkin dipertahankan. Nah, ya. Demikian juga, maka ini juga perlu dicontoh oleh para qadhi tentunya, dan para qadhi tentunya tahu dalam hal ini ketika terjadi kasus seperti ini diawali dengan nasihat. Ya, diawali dengan nasihat. Sebagaimana Rasulullah SAW menasihati sahabat ini. Thumma thanna bil mar'ah fa wa'adhaha wa dzakkaraha. Kemudian Nabi SAW juga melanjutkan nasihat kepada si istri, si wanita itu. Nabi SAW mengingatkan wa akhbaraha, dan memberitahukan kepadanya anna adzabad dunya ahwanu min adzabil akhirah. Bahwasanya hukuman di dunia, kalau seandainya kemudian kamu dirajam, itu lebih ringan daripada nanti dihukum di akhirat. Namun wanita itu pun mengatakan, walladzi ba'atsaka bil haqq, demi Allah yang mengutusmu dengan benar, innahu lakadzib, dia itu berdusta. Nah, suamiku berdusta. Maka berarti tidak ada jalan keluar, belum ada solusi sampai sini. Kalau seandainya laki-laki sudah, ya saya mohon maaf, saya khilaf, dia akan dirajam. Nah, kalau kemudian si wanitanya, ya afwan, maaf, saya mengakui perbuatan itu, tuduhan suami, maka dia akan tadi suami dicambuk, ya, karena dia menuduh. Wanitanya akan dirajam. Kalau dia dengan i'tiraf, sebagaimana sudah kita baca hadis Unais yang di depan. Fa ini i'tarafat farjumha, kalau dia mengaku ya, perbuatannya, mengakui, maka dia dirajam. Itu hukuman di dunia, lebih ringan daripada hukuman di akhirat nanti. Tapi kedua-duanya kekeh. Saya benar. Si istri mengatakan suami saya berdusta. Nah, akhirnya Nabi SAW terpaksa melaksanakan apa yang ada dalam ayat ini. Fabada'a birrajuli, maka dimulai dari laki-laki tersebut. Fasyahida arba'a syahadatin billah, dia bersumpah 4 kali dengan nama Allah, innahu laminas shadiqin, bahwa dia termasuk jujur, dia tidak berdusta. Wal khamisatu anna la'natallahi alaihi in kana minal kadzibin. Sumpah yang kelima, mudah-mudahan laknat Allah menimpa dia kalau dia dusta. Tsumma tsanna bil mar'ah, kemudian dilanjutkan dengan wanita tersebut. Fasyahidat arba'a syahadatin billah, maka dia bersumpah 4 kali dengan nama Allah, innahu laminal kadzibin, bahwa suaminya itu berdusta dalam tuduhannya. Wal khamisata anna ghadaballahi 'alaiha in kana minas shadiqin. Yang kelima, si istri bersumpah mudah-mudahan murka Allah menghampiri dia, menimpa dia apabila suaminya jujur. Tsumma farraqa bainahuma. Nah, Abdullah bin Umar kemudian mengatakan, selanjutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memisahkan pasangan yang telah melakukan li'an ini. Karena dengan demikian Sa'id bin Jubair mendapatkan ilmu, kita mendapatkan ilmu. Ya, tadi ditanya dipisahkan atau tidak, Sa'id bin Jubair terus terang nggak tahu. Demikian para ulama, nggak tahu ya bilang tidak tahu. Nah, kemudian mencari ilmu, dapat ilmu dari Abdullah bin Umar lengkap. Nah, thumma furriqa aw farraqa bainahuma. Kemudian Nabi SAW memisahkan dua orang tersebut. Nah, Rawal Bukhari an Ibnu Abbas, selanjutnya dikatakan bahwa Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala meriwayatkan dari Abdullah Ibnu Abbas. Lalu yang sebelumnya tadi riwayat
ya, Imam Ahmad. Nah, anna Hilal bin Umayyah qadhafa imra'atahu 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Syuraik ibn Sahma. Nah, ya, sahabat yang mulia Hilal bin Umayyah radhiyallahu taala anhu menuduh istrinya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berzina, ya. Ya, istrinya telah berzina dan dilaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dituduh dengan Syuraik bin Sahma. Seorang sahabat juga. Mereka manusia, ya. Kadang tergoda melakukan dosa. Dan demikian di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada juga perzinaan, ada juga pencurian, tapi itu minim, ya, sedikit. Nah, yang baik jauh lebih banyak. Nah, dan tentunya ya dari sini Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu, ya, memiliki hikmah dalam ketentuan tersebut. Nah, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi SAW mengatakan kepada Hilal, al-bayyinata au haddun fi dhahrik. Bukti, saksi mana? Al-bayyinata, hatil bayyinah. Datangkan saksinya. Atau haddun fi dhahrik. Kalau tidak, kamu akan dicambuk punggungmu 80 kali. Faqala ya Rasulullah, maka Hilal radhiyallahu anhu mengatakan, ya Rasulullah, idza ra'a, ya, ahaduna 'ala imra'atihi rajulan yantaliqu yaltamisul bayyinah. Wahai Rasul, apabila seorang dari kita melihat di atas istrinya ada seseorang, apakah dia harus pergi mencari saksi? Fajalan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul al-bayyinata aw haddun fi dhahri. Bukti atau hukuman di punggungmu. Tetap menggunakan hukum asal. Faqala Hilal, maka Hilal radhiyallahu anhu kemudian mengatakan, walladzi ba'atsaka bil haqq inni lasadiq. Demi Allah yang telah mengutusmu dengan benar, aku benar-benar jujur. Sudah bersumpah ditekankan, ini ditambah lagi lasadiq, penekanan-penekanan. Wala yunzilannallahu ma yubri'u dhahri minal haddi. Dia pun yakin, bersumpah tadi dengan yakin bahwa Allah benar-benar akan menurunkan ayat atau wahyu secara umum yang membebaskan punggungku dari hukuman. Fanazala Jibril, Pak taqibiyah lagi, sighatun sarihah bisababiyah, ya. Maka Jibril alaihi salam turun, wa anzala alaihi, dan membawa, menurunkan ayat ini kepada Nabi SAW. Walladzina yarmuna azwajahum. Dari ayat ke-6 sampai 10. Ya, atau 9. Faqara'a hatta balagha in kana minas shadiqin. Ya, maka Nabi SAW membacakan ayat ini sampai ayat ke-9. Fansarafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi, meninggalkan majlis. Fa ursila ilaihima. Nah, maka kemudian dikirim utusan kepada keduanya, Hilal dan istrinya. Faja'a Hilal fasyahida wan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, maka ya, ursila dikirim utusan memanggil orang itu, Hilal dan istrinya. Maka Hilal bin Umayyah radhiyallahu anhu datang, fasyahida, maka dia tetap bersaksi. Nah, ini melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, melakukan li'an. Wan Nabi SAW yaqul, dalam keadaan Rasul SAW memberikan nasihat, innallaha ya'lamu anna ahadakuma kadzibun. Sesungguhnya Allah tahu bahwa satu dari kalian berdua dusta. Tidak mungkin kedua-duanya jujur. Pasti ada salah satu yang berdusta. Fahal minkum dza'ib? Adakah orang dari kalian yang mau bertaubat? Ini nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qamat,
kemudian istrinya berdiri fasyahidat, juga bersaksi. Falamma kana fil khamisah, nam waqafuha wa qalu innaha mujibah. Nah, istrinya bersaksi 4 kali, kemudian sebelum yang kelima, para sahabat menghentikan, memberikan nasihat, innaha mujibah, bahwa kalimat ini pasti terlaksana. Kamu mengatakan akan mendapatkan murka Allah, na'udzubillah. Bagaimana kalau itu terjadi? Qala Ibnu Abbas menceritakan, fatalakka'at wa nakasat. Maka dia berhenti. Nah, dari ucapannya tidak melanjutkan. Hatta dhananna annaha tarji, sampai kami mengira bahwa istri Hilal itu akan rujuk, tidak lagi menyangkal tuduhan. Tsumma qalat, namun rupanya setan menggoda dia, la afdahu qaumi sa'iral yaum, aku tidak akan mempermalukan keluargaku, sukuku, sepanjang hari ini, yang kemudian akan menjadi aib sepanjang masa. Famadat, maka dia pun melanjutkan sumpah yang kelima. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW mengatakan, absiruha, perhatikan dia, fa in ja'at bihi akhalal ainaini sabighal ilyataini khudlajas saqaini fa huwa li Syarik ibn Sahma. Nabi SAW perintahkan, perhatikan dia, kalau nanti bayi yang dilahirkan itu matanya cekung, ilyah, bokongnya itu besar, kemudian betisnya kecil, itu berarti anaknya Syurik bin Sahma. Berarti dia benar berzina dengan apa yang dilaporkan oleh Hilal, Syurik bin Sahma. Faja'at bihi kadzalik. Maka ketika wanita itu melahirkan, sama seperti yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabi SAW, maka Rasulullah SAW mengatakan, laula ma madha min kitabillah lakana li walaha sya'nun. Kalau bukan karena yang sudah berjalan dari hukum Al-Quran, niscaya aku memiliki urusan dengannya. Yang mana kalau bukan karena hukum Al-Quran sudah yudra'u anhal adzab, tidak ada hukuman baginya, maka akan dirajam karena berarti benar. Demikian diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, infarada bil Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari saja dari sisi ini, wa qad rawahu min ghairi wajhin ghairu Ibnu Abbas, dan telah diriwayatkan dari jalan yang lain dengan lafaz yang lain selain oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Juga kita perhatikan di sini, ya, tidak ada kemudian riwayat Syurik bin Sahma didera, dicambuk, dirajam dan sebagainya, tidak. Karena apa? Tidak ada bayyinahnya. Ini tadi khusus untuk suami dan istri. Maka wanita Ghamidiyah dicambuk, dirajam. Yang berzina dengan dia siapa? Enggak tahu. Udah, enggak usah dicari-cari. Ya. Ma'is berzina dengan siapa? Enggak ada riwayatnya. Karena demikian, ini menunjukkan bahwa aslinya sebenarnya Islam itu mengajarkan kita menutupi aib, ditutupi. Baik, mungkin kita cukup dulu sampai di sini. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.